Shalom, sahabat Lexio Divina yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi dan selamat tahun baru 2022. Memulai seri kita dalam tahun ini, saya ingin juga menyampaikan berita baik bahwa buku Unsung Heroes atau pahlawan tanpa tanda jasa sudah bisa sahabat dapatkan atau pesan melalui Tokopedia di toko pustaka Patria Indonesia. Dan ini bisa menjadi bahan diskusi pemuritan di setiap pertemuan KUL atau pertemuan kelompok kecil, atau juga bahkan bila sahabat ingin membagikan ini sebagai sebuah cenderamata kepada sahabat atau teman-teman yang lain untuk memberkati mereka. Di awal tahun ini kita akan mulai sebuah seri pengajaran yang berjudul Tanda Seorang Percaya yang Sejati. Di dalam dunia digital dan media sosial yang begitu masif saat ini, seringkali kita dibingungkan oleh kesejatian seseorang. Karena ada faktor yang kita kenal sebagai pencitraan. Membuat orang itu jadi banyak yang terkecoh akan keaslian seseorang. Kita berpikir dengan foto-foto mesra atau romantik dengan pasangannya atau dengan keluarga di Instagram, membuat kita benar-benar percaya bahwa keluarga ini adalah keluarga yang rukun atau pasangan ini adalah pasangan yang harmonis. Padahal bisa saja sebenarnya pernikahan mereka sedang terancam begitu rupa atau terancam bahaya perceraian. Tetapi mereka berusaha untuk mencitrakan kepada publik akan sesuatu yang berbeda. Nah, memang seringkali kita dengar bahwa tanda sejati orang percaya itu harus terlihat dari buah-buahnya. Baik karakter atau yang kita kenal sebagai buah roh. Memang hal itu baik dan saya sangat setuju dengan hal itu. Bahkan saya pernah membagikan seri tentang buah roh. Akan tetapi sebenarnya titik awal kesejatian iman seorang itu bermula dari dalam, dari hati. Bukan dari simbol-simbol keagamaan yang kita pakai, yang kita kenakan. Mungkin bagi kalangan Kristen, tanda salib, atau mungkin t-shirt yang ada tulisan ayat, atau apa saja yang berkaitan dengan simbol-simbol Kristiani. Apa sebenarnya yang menjadikan orang percaya menurut firman Tuhan selalu terkait dengan apa yang ada di dalam diri kita? Itu yang Alkitab katakan tentang kesejatian seorang percaya. Seorang percaya haruslah orang yang dilahirkan kembali. Maka segala sesuatu, proses metamorfosis atau perubahan itu dilakukan hanya oleh Roh Kudus. Jadi kalau kita bertanya seperti apakah sejatinya seorang percaya dalam Kristus, maka kita akan mulai mengatakan, oh iya, dia dikenal dengan karakternya atau kecintaan kita, atau apa yang paling penting, atau apa yang paling berharga di mata orang tersebut. Itulah sebenarnya titik awal kita bisa menilai kesejatian seseorang. Dengan kata lain, tanda sejati orang percaya adalah apa yang Anda cintai. Apa yang Anda cintai? Karena semua yang keluar dari diri kita, baik itu karakter, keyakinan, atau sikap, selalu memancar dari kasih kita kepada Allah. Nah, teks yang akan kita renungkan adalah dari Yohanes 13 ayat 31 sampai dengan 38. Konteks dari pengajaran ini adalah pada malam Paskah, setelah Yesus menyuruh Yudas yang berniat untuk mengkhianati dia pergi. Jadi ini pertemuan khusus antara Yesus dengan murid-muridnya yang benar-benar. Jadi yang sudah mengkhianati, yang berbelot itu sudah keluar. Nah, di situ dari pasal 13 sampai 16 kita tahu ini adalah sebuah percakapan, pengajaran yang intens kepada murid-murid yang sejati akan apa sebenarnya rencana Tuhan dan bagaimana mereka harus hidup. Dia mengajarkan tanda orang percaya yang sesungguhnya. Pada permulaan pasal 13, kita melihat inti dari pengajaran Yesus. Bagian terakhir dari Yohanes 13 ayat 1 dikatakan begini. Sama seperti ia senantiasa mengasihi murid-muridnya, demikianlah sekarang ia mengasihi mereka sampai kepada kesudahannya. Nah, ada yang menarik dalam bahasa aslinya,
dari kata sampai kepada kesudahannya. Diterjemahkan dari kata eistelos. Arti harafiah dari eistelos adalah sampai kepada batas akhir, kepada kepenuhan kapasitas ilahi Yesus Kristus. Artinya, Kristus itu mengasihi murid-muridnya itu dengan kualitas kasih Allah dan batasannya adalah tidak terbatas, kekal selama-lamanya. Jadi ketika dia mengatakan aku mengasihi engkau sampai kepada kesudahan, artinya aku mengasihi engkau tanpa batas, aku mengasihi engkau dengan kualitas sorgawi, aku mengasihi engkau sampai kepada kekekalan. Tidak ada batasan daripada kasih Allah terhadap orang percaya yang mengikut Yesus. Dengan kata lain, dosa kita pun itu tidak akan memprovokasi Tuhan untuk menghilangkan kasih-Nya kepada kita. Tentu itu akan mempengaruhi hubungan kita. Tetapi Tuhan tidak terprovokasi untuk kemudian jadi marah dan kemudian menghilangkan kasih-Nya kepada kita. Tidak. Ini sebuah pernyataan yang harus kita pegang erat-erat. Yesus mengasihi saya sekarang ini, di dunia ini maupun di dalam kekekalan di sorga nanti. Nah, sebagaimana kita tahu, perkataan-perkataan terakhir seseorang itu kan menjadi sangat penting. Ya, kalau dia sebelum meninggal, perkataan-perkataan yang terakhir itu adalah sebuah indikator dari isi hati atau keyakinan yang sesungguhnya daripada orang tersebut. Dan apa yang ada dalam hati dan hidup Yesus ternyata tidak lain adalah kasih. Kasih kepada kita yang tidak berkesudahan. Dan segala yang dijanjikan Kristus itu juga memancar dari kasih-Nya. Dan ini juga Dia harapkan respon daripada kita terhadap kasih-Nya itu. Karena Dia telah lebih dahulu mengasihi kita, maka kita mengasihi Dia. Yohanes 13 ayat 35 adalah ayat penting. Dengan demikian, semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Kita akan dikenal dan ditandai dengan kasih Kristus yang ada dalam diri kita dan melalui diri kita kepada orang lain. Jadi, walaupun kita ini bisa memiliki banyak pengajaran, doktrin-doktrin yang benar, yang biblikal, yang menurut kita paling sesuai dengan firman Tuhan, dengan Alkitab, tapi pada akhirnya, sahabat sekalian, ujian yang terutama adalah bagaimana kita menghidupi doktrin itu. Bagaimana kita menjalaninya. Bagaimana kita mengasihi orang-orang yang ada di sekitar kita. Baik itu orang percaya maupun orang yang belum percaya. Itulah yang menjadi alasan utama mengapa orang-orang Kristen itu mendapat perlakuan yang tidak adil. Dianiaya, ditolak. Tetapi mereka tetap merespon dengan berbeda. Biasanya responnya apa? Kita mengampuni mereka. Kita mengasihi mereka. Dan sebagai hasilnya, orang-orang yang jahat kepada kita itu akan mendapatkan pengampunan. Jadi, sahabat sekalian, tidak peduli berapapun jahatnya orang kepada kita. Ketika kita merespon dengan mengampuni dan terus mengasihi, maka sebenarnya orang tersebut akan mendapatkan respon dari Allah, yaitu pengampunan. Dan tentu ada pertobatan akan terjadi. Kita telah begitu dikasih oleh Kristus. Dan kita akan dikenal dengan kasih kita. Sehingga Kristus akan dimuliakan. Apakah yang Anda cintai, sahabat sekalian? Nah, saya berharap dari renungan kita pada hari ini, kita akan menjawab, aku mencintai Tuhan. Aku mencintai Yesus. Aku mencintainya karena Ia telah lebih dahulu mencintai aku. Oleh karena itu, komitmen kita seumur hidup kita adalah kita akan dikuasai dan dipenuhi dengan kasih Kristus. Di dalam hati kita, dalam pikiran kita, dan perkataan serta tindakan-tindakan kita. Inilah sebenarnya yang diinginkan oleh Yesus Kristus dari kita. Hal yang sama, Rasul Paulus menegaskan kepada jemaat di Korintus dengan mengatakan kepada para pembacanya pada saat itu dan juga kepada kita sekarang ini. Dalam 1 Korintus 10 ayat 31 dikatakan,
Aku menjawab, jika engkau makan atau jika engkau minum, atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Tuhan. Inilah sebenarnya yang menjadi dasar dan alasan kita hidup dan melakukan apa saja di dalam dunia ini. Kita hidup, kita ada, kita bergerak hanya untuk kemuliaan Allah. Itulah sebenarnya tujuan awal kita. Dan saya ingin memulai tahun ini dengan kita menyadari kenapa saya ada. Karena setiap kali nanti ada persoalan, kita harus kembali kepada pertanyaan itu. Mengapa saya ada? Mengapa Tuhan menyelamatkan saya? Dan ternyata jawabannya, supaya kita memberi kemuliaan kepada Tuhan. Salah satu nama Tuhan adalah Tuhan kemuliaan, the Lord of Glory. Dan ini menjadi atribut Allah. Sehingga jika seseorang berbicara kemuliaan tanpa menyinggung Tuhan, maka sebenarnya pembicaraan itu menjadi sia-sia. Karena kemuliaan dan Kristus tidak bisa dipisahkan. Kristus adalah pusat daripada kemuliaan Allah. Kalau kita ngomong kemuliaan Allah, tapi tidak menyinggung Kristusnya, itu sebenarnya sama saja dengan kekejian di mata Allah. Karena dialah Allah kemuliaan. Jadi kita bicara kemuliaan hasil-hasil pekerjaan Tuhan tanpa menyebut Tuhan sebagai inisiator dan penggerak dan pusat dan yang akan mendapatkan kredit, maka itu akan menjadi kekejian. Inilah doa saya kepada setiap sahabat. Sebagaimana Rasul Paulus berdoa kepada jemaat di Tesalonika, inilah doa saya kepada setiap sahabat dalam renungan ini. Karena itu, kami senantiasa berdoa juga untuk kamu, supaya Allah kita menganggap kamu layak bagi panggilannya, dan dengan kekuatannya menyempurnakan kehendakmu untuk berbuat baik, dan menyempurnakan segala pekerjaan imanmu, sehingga nama Yesus Tuhan kita dimuliakan di dalam kamu, dan kamu di dalam Dia, menurut kasih karunia Allah kita dan Tuhan Yesus Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, aku telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Salam kemenangan. Saya Pendeta Markus Simanjuntak.